jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dan kita semua harus tetap sehat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan akan kita capai bila ada komitmen dari kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Penatua Edward Sekeon akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur sekali untuk setiap kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya berharap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan juga berlaku di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita mensyukuri semuanya itu dengan kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketiga berbunyi, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertema menggapai keberhasilan. Tentunya kita setiap orang mendambakan untuk berhasil di dalam kehidupan kita. Misalnya, bila kita seorang pelajar atau mahasiswa, kita akan mendambakan keberhasilan di dalam studi kita. Tentunya kita akan belajar dengan keras sehingga kita boleh melewati setiap ujian dan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Atau misalnya kita seorang pekerja atau seorang pengusaha, tentunya kita ingin juga berhasil di dalam pekerjaan kita dan juga berhasil di dalam usaha kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk berhasil di dalam kehidupan tentunya ada usaha yang harus kita lakukan. Ada cara yang tepat harus kita lakukan. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini sudah mengungkapkan cara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita agar kita bisa berhasil. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal firman Tuhan. Dan bila kita mengikuti nasihat orang fasik, tentunya kita tidak bisa mengikuti apa maksud dan kehendak Tuhan, dan pasti kita akan gagal. Cara yang kedua adalah kita tidak boleh mengikuti jalan orang berdosa. Tentu saja bila kita mengikuti jalan orang berdosa, kita pasti akan jatuh juga di dalam dosa, sehingga itu akan membawa kita di dalam kehancuran, dan kita tidak akan berhasil dalam kehidupan kita. Cara yang ketiga adalah kita harus menghindari atau kita tidak boleh duduk di dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Orang-orang pencemooh adalah orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengerti kita secara pribadi, tidak mengerti tujuan kita, sehingga pekerjaannya hanyalah mencemooh dan menjatuhkan kita. Kita boleh berkawan dengan siapa saja, tapi marilah kita bersahabat kepada orang-orang yang bisa membangun, bisa menguatkan kita. Mari kita jauhkan orang-orang pencemooh. Dan yang keempat adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bila kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu saja kita akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tatkala kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu saja kita akan berhasil
untuk menjalani semua kehidupan kita, semua tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita ambil keputusan di pagi hari ini. Mari kita mengikuti cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan kita di dalam Alkitab, sehingga kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita menjauhi orang-orang fasik, mari kita menjauhi orang-orang pendosa, orang-orang pencemooh, dan mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tatkala kita melakukan semuanya itu, kehidupan kita pasti berhasil. Tentunya kita berhasil di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu indah. Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana cara mendapatkan kesuksesan di dalam-Mu ya Tuhan. Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk melakukan setiap firman-Mu, setiap kehendak Tuhan. Kami boleh mengerti kemauan Tuhan sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan kegiatan kami hari ini sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan